Ketersediaan bahan pangan akan selalu terjaga apabila manusia mampu mengawetkannya. Oleh sebab itulah, manusia terus berusaha mengembangkan teknologi pengawetan bahan pangan. Pengawetan bahan pangan mutlak diperlukan, karena bahan pangan secara umum bersifat mudah rusak. Pengawetan makanan tidak melulu soal menggunakan bahan pengawet, tetapi banyak proses yang bisa dilakukan. Ada beberapa metode untuk pengawetan bahan pangan nabati dan hewani, yaitu yang pertama adalah pengawetan dengan suhu tinggi, atau disebut dengan pengeringan, baik pengeringan secara alami seperti sinar matahari, maupun pengeringan buatan seperti oven. Pengeringan adalah cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan kadar air dari bahan pangan. Caranya, dengan menguapkan sebagian air yang terkandung dalam bahan pangan dengan penggunaan energi panas. Pengurangan kandungan air dapat membuat mikroorganisme tidak lagi tumbuh di dalamnya. Melalui cara pengeringan, bahan menjadi awet dan volumenya menjadi lebih kecil. Hal ini tentunya mempermudah dan menghemat waktu pengangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan adalah luas permukaan benda, suhu pengeringan, aliran udara, tekanan uap air di udara, dan waktu pengeringan. Metode lain untuk mengawetkan makanan adalah dengan suhu rendah, atau disebut pendinginan dan pembekuan. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan bahan, yaitu -2 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Selain pendinginan, kita juga dapat melakukan pembekuan dengan penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku, yaitu -12 derajat Celcius sampai dengan -24 derajat Celcius. Dengan melakukan pendinginan, kita dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau minggu. Adapun dengan pembekuan, kita dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Meski demikian, pendinginan dan pembekuan tetap tidak dapat membunuh bakteri seluruhnya. Ketika bahan pangan beku dibiarkan mencair kembali, pertumbuhan bakteri pembusuk berjalan kembali. Kita juga harus mengetahui bahwa dengan pendinginan dan pembekuan dapat mempengaruhi rasa, tekstur, nilai gizi, dan sifat-sifat lainnya. Bahkan untuk beberapa bahan pangan akan menjadi rusak jika berada pada suhu penyimpanan yang terlalu rendah. Metode lainnya yang dapat digunakan untuk mengawetkan makanan adalah dengan teknik iradiasi. Iradiasi ini adalah proses aplikasi radiasi energi pada bahan pangan. Jenis iradiasi bahan pangan yang dapat digunakan untuk pengawetan adalah dengan iradiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik yaitu radiasi yang menghasilkan foton berenergi tinggi, sehingga sanggup menyebabkan terjadinya ionisasi dan eksitasi pada materi yang dilaluinya. Jenis iradiasi ini disebut dengan radiasi pengion. Contohnya adalah radiasi partikel alfa, beta, dan gelombang elektromagnetik gamma. Dua jenis radiasi pengion yang umum digunakan adalah sinar gamma, yang dipancarkan oleh radionuklida, kobalt 60, dan cesium 37, dan berkas elektron yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan listrik. Meski demikian, setiap jenis bahan pangan memerlukan dosis khusus untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Penerapan dosis rendah, yaitu sekitar 0,05 sampai dengan 0,15 kg, digunakan untuk pencegahan pertunasan pada kentang, bawang putih, bawang bombay, dan jahe. Gray ini adalah besaran turunan dari dosis pengion dalam sistem satuan internasional. Gray didefinisikan sebagai penyerapan 1 joule energi radiasi per kilogram materi. Penerapan dosis rendah lainnya yaitu sekitar 0,15 sampai dengan 0,50 kg digunakan untuk pembasmian serangga dan parasit pada kacang-kacangan, buah segar dan kering, ikan, serta daging kering. Sementara untuk dosis 0,5 sampai dengan 1,0 kg digunakan untuk perlambatan proses fisiologis buah dan sayur-sayuran. Untuk dosis tinggi yaitu 1 sampai dengan 3 kg digunakan untuk perpanjangan masa simpan pada ikan. Sedangkan dosis 1 sampai 7 kg digunakan untuk pembasmian mikroorganisme perusak dan patogen pada hasil laut segar atau beku dan daging unggas segar atau beku. Sementara penerapan dosis 2 sampai dengan 7 kg digunakan untuk perbaikan sifat teknologi pangan pada anggur untuk meningkatkan sari dan pada sayuran kering untuk mengurangi waktu pemasakan. Penerapan dosis tinggi yaitu sekitar 10 sampai dengan 50 kg digunakan untuk pensterilan industri, pensterilan bahan tambahan makanan tertentu dan komponennya pada produk berupa daging-daging unggas, hasil laut, makanan siap hidang, dan makanan steril.
Bahan pangan juga dapat diawetkan dengan bahan kimia. Bahan pengawet dari bahan kimia berfungsi mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk, serta memberikan tambahan rasa sedap, rasa manis, dan pewarna. Beberapa jenis zat kimia diantaranya adalah cuka, asam asetat, fungisida, antioksidan, etilen absorben, wax emulsion, dan growth regulatory dapat digunakan untuk melindungi buah dan sayuran dari ancaman kerusakan pasca panen, serta memperpanjang kesegaran pada masa pemasaran. Selain itu, nitrogen cair juga sering digunakan untuk pembukuan buah dan sayuran, sehingga mempertahankan kesegaran dan rasanya. Metode pengawetan selanjutnya adalah teknik fermentasi. Fermentasi banyak menggunakan bakteri laktat pada bahan pangan, sehingga menyebabkan nilai pH pangan turun di bawah 5, dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri fecal. Makanan yang mengandung bakteri ini apabila dikonsumsi akan menyebabkan muntah-muntah, diare, atau muntaber. Asam laktat yang dihasilkan bakteri dengan nilai pH 3,4 sampai dengan 4 cukup untuk menghambat sejumlah bakteri perusak dan pembusuk bahan makanan dan minuman. Bakteri laktat juga menghasilkan lactobacillin, yaitu sejenis antibiotik serta senyawa lain yang mampu menonaktifkan reaksi kimia bakteri fecal di dalam tubuh manusia. Contoh makanan hasil fermentasi laktat adalah asinan sayuran dan buah-buahan. Selain itu, dalam kecap, tauco, serta terasi banyak terdapat bakteri laktat. Pengalengan juga termasuk metode untuk mengawetkan bahan pangan. Pengalengan makanan digunakan untuk sterilisasi komersial, bukan sterilisasi mutlak. Hal ini karena mungkin saja masih terdapat spora atau mikroba lain, terutama yang bersifat tahan terhadap panas. Itulah sebabnya, makanan dalam kaleng harus disimpan pada kondisi sesuai. Teknik ini pada dasarnya berupa suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis, yaitu kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah. Selain itu, disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen, yaitu mikroba penyebab penyakit dan pembusuk. Hal ini memungkinkan makanan terhindar dari kebusukan, perubahan kadar air, kerusakan akibat oksidasi, atau perubahan cita rasa. Selain metode makanan yang telah disebutkan tadi, pengemasan termasuk bagian penting dalam pengolahan makanan. Teknik pengemasan yang baik dapat berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap higien, awet, mudah dikonsumsi, mudah didistribusikan, memberikan informasi, dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Oleh sebab itu, manusia terus mengembangkan teknologi pengemasan, khususnya pengemasan dengan plastik. Nah, kemasan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kemasan primer adalah kemasan yang melekat langsung pada produk, sedangkan kemasan sekunder adalah kemasan yang berisi beberapa kemasan primer, sementara kemasan tersier adalah kemasan yang dikembangkan untuk keperluan distribusi produk.